Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Ganas Rumam. Hari ini ada kasus retensio plasenta di rumah Pak Sinten asmane jenengan? Narto Ganyong. Di rumah Pak Narton Ganyong. Jadi, wow pripun Pak ceriase sapine. Tadi gimana Pak posisi keadaan sapine? Melahirkan tidak, dulurnya tidak mau keluar. Oh ngaten. Jadi plasentanya atau ari-ari ini tidak mau keluar nggih. Ya. Nah, ngaten. Posisi pun sehari semalam. Nggih. Oh nggih sehari semalam. Terus alhamdulillah niki wau purun apik nggih, medal apik nggih. Alhamdulillah medal saya apik. Jadi ceritanya saya ulang pertegas lagi. Amit Bu ya. Sapi ini ceritanya kemarin siang atau kemarin sore itu habis lahiran. Nah, terus terjadilah retensio plasenta di mana plasentanya tidak mau keluar. Bahasa umumnya itu adalah dulurane. Kalau misal teman-teman tidak tahu plasenta, saya agak dari luar aja karena biar tidak stres indukannya. Nah, ini adalah salah satu plasentanya tadi setelah dikuret atau setelah keluar. Dan alhamdulillah ini keluar betina. Nah, dulu saya IBC mental batuk yang putai. Tapi karakteristiknya memang simental warna dan bulunya. Tapi 50%-nya ini masih punya sapi pegon atau simple simental PO-nya. Nah, kemudian yang satu lagi juga sama, ini saya IB simental. Simental apa limosin dulu ya? Oh ya simental karena batuknya ada putih ya. Terus kemudian induknya juga sama. Nah, kenapa di setiap kali video saya itu kebanyakan indukan selalu kebanyakan yang pegon? Karena ya indukan pegon itu dia lebih gampang pelatenannya atau lebih gampang rawatannya gitu loh. Dan dulu ada cerita sapi ini itu ketika yang mau lahiran mau dijual, nggih ha? Lha mau ajeng disade mboten sias nggih. Nah, mboten sias nggih. Dulu ceritanya mau dijual tapi nggak jadi karena beliau punya feeling takutnya sapiku meteng, nggih ha? Nah, kemudian beliau ini sama istrinya lagi pulang dari alas, ketemu sama saya lagi nyuntik di tetangga sini, itu untuk minta di PKB, nggih Bu nggih. Nah, terus kemarin terus lanjut saya PKB cek kebuntingan. Nek kok meteng pirang sasi nek kok? Sing pundi? Sing niki sing kula cek nek kok sing kula rego nek kok. 8 sasi. 8 sasi nggih. Nah, ternyata sapi ini bunting 8 bulan. Dan beliau tidak tahu kalau sapi ini bunting ternyata. Soalnya bentuknya kayak sapi mboten meteng nggih. Nah, nggih soalnya sapi ini itu dulu saat kebuntingan 8 bulan sapi ini tidak kelihatan kayak sapi ini lagi bunting gitu loh, karena perutnya agak lebar gitu. Bunting keadaan 8 bulan tapi sapi ini tidak kelihatan. Kemudian setelah saya PKB alhamdulillah saya cek bunting 8 bulan beliau nggak jadi dijual. Kalau misal dijual ya eman-eman meteng. Terus kemudian saya punya saran untuk teman-teman ketika punya pedet untuk dulurannya atau usere bahasa gampangnya itu mohon untuk dipotong itu sekitar 2 ruas jari atau 3 ruas jari dari pangkal pusarnya dipotong pakai bahan yang steril. Contoh pakai gunting itu bisa, tapi mohon yang steril. Kalau tidak steril jangan, nanti takutnya tetanus. Kemudian dibersihkan terus dibalut pakai betadine atau obat merah. Lanjut kemudian terus diblebet atau dipuserin. Nah, ini dilakukan sekitar 3 sampai 5 hari. Nanti kalau pusernya sudah kering, dilihat dengan sisa pusarnya tadi kalau sudah kering, artinya sudah bisa dilepas. Tapi kalau misal pusarnya sudah tidak kering, kalau masih basah, tetap dikasih obat merah. Nah, sehari obat merah bisa dikasihkan telatan misal sehari 3 kali atau 4 kali. Setelah dikasih usahakan untuk dilebet lagi biar tidak disendal atau digeret indukannya, karena kalau takutnya digeret nanti akan ada
penyakit lainnya seperti bodongan kalau bahasa orang sini, atau itu loh tali apa namanya kalau lali aku. Infeksi tali pusar juga bisa, tetanus juga bisa, infeksi tali pusar seperti contohnya tetanus juga bisa, atau seperti tedun atau bodongan di mana dia itu cincin apa ya namanya ya, aku agak lupa, cincinnya yang ada di atas pusarnya tadi itu, karena dia kan masih agak membuka ya, karena untuk saluran pedet itu ada 3 jalur, kadang ada yang 1 jalur juga sama. Ketika lahiran kan menemukan kadang ada yang ada beberapa saluran kayak nafas, makanan dan darah itu juga tergabung di sana. Nah ketika itu masih membuka agak lebar, disendal sama atau ditarik sama induknya, takutnya itu akan makin lebar. Kalau makin lebar nanti ususnya akan bisa keluar. Misal setelah itu usus halusnya, usus besarnya, atau dan lain-lain. Nanti kalau udah besar lagi, nanti repot lagi. Malah kita harus ngoperasi lagi, ngebeleh untuk selaput tadi di jarum, biar di jarum ini biar apa namanya tidak terjadi tedun kalau bahasa orang sini, atau gampangannya medun bodonge. Saya agak lupa namanya apa. Kemudian setelah itu untuk teman-teman biar tidak terjadi yang namanya atau lain hal atau lain waktu, kalau menemukan kasus seperti ini tidak usah panik. Coba konsultasikan sama petugas, telepon sama petugas. Bisa ditahan, kalau misal petugasnya nggak bisa itu maksimalnya 3 hari, tapi jangan terlalu buru-buru. Karena menurut saya gini, selama tali pusar itu belum keluar selama 1 hari 1 malam, waktunya selama belum ada 1 hari 1 malam atau 24 jam, itu masih dikatakan bisa untuk keluar sendiri. Tapi karena ini sudah 24 jam belum bisa keluar sendiri, akhirnya perlu yang terjadilah pertolongan untuk melakukan kuret. Nah, dari tempo 1 hari 1 malam setelah melahirkan sampai 3 hari atau 3 hari 3 malam itu wajib untuk dikeluarkan. Takutnya nanti akan terjadi infeksius yang berikutnya, bisa menyebabkan penyakit turunan itu berikutnya. Biasanya kalau misal nggak dibersihkan itu ada penyakit turunannya, itu seperti endometritis dan sejenisnya, di mana terjadi infeksi kandungan. Nanti kelihatannya ketika saat birahi, nanti birahinya akan campur dengan nanah. Nah, terus itu untuk prosesnya. Untuk yang kedua, untuk teman-teman seandainya pengen tidak apa sih penyebabnya gitu. Penyebabnya itu karena dia apa ya? selaput atau jaringan yang menempel di tendon di dinding rahimnya itu tidak mau elastis. Nah, karena dia kekurangan mineral makro dan mineral mikro dan vitamin A dan E gitu. Karena vitamin A dan E, mineral makro dan mikronya itu adalah salah satu membantu untuk pemulihan jaringan dan pembentukan jaringan, dan juga untuk membuat si pedet ini itu dalam keadaan sehat. Karena pedet dalam keadaan sehat, dia otomatis juga akan membantu untuk proses lepasnya itu, dengan cara dia akan aktifnya di dalam kandungan. Makanya kalau bisa teman-teman itu diberikan mineral seperti yang tadi tak ceritakan Pak nggih. Wow, tak suruh minta masin apa mineral nggih. Nah, untuk dikasihkan mineral itu mulai dikasihkan mineral itu dari kebuntingan umur 3 bulan sampai lahir juga nggak apa-apa. Ngoten nggih Pak nggih? Jadi muga-muga tidak terjadi lagi kejadian atau kasus retensio placenta seperti ini atau dulurannya tidak keluar. Karena dari hal sepele seperti itu Pak, niku efek sampingnya nanti kebelakangan. Ngoten. Terus yang berikutnya, lagi, kalau misal saya dulurannya tidak mau keluar, itu biasanya efek samping yang paling jangka pendeknya itu selain endometritis atau infeksi kandungan, itu adalah keluar broyong atau prolapsus. Karena ketika plasentanya atau ari-arinya tadi atau dulurannya tidak keluar, rahim atau uterus dia akan tetap mendapatkan beban tarikan ke bawah atau ke luar. Ketika ada tarikan keluar, otak sapi itu akan tetap mikir, karena sapi itu kan tidak punya nalar ya. Otak sapi akan mikir, dia akan tetap memproduksi oksitosin. Nah, terus kemudian dia akan untuk mencoba melakukan rangsangan gitu. Karena rangsangan
prolapnya itu akhirnya menyebabkan yang namanya prolap karena terus terjadi rangsangan, ada gejolak di situ di area rahimnya, uterusnya tadi karena mikirnya si sapi itu si pedet masih ada di dalam. Kemudian didengke, dikeluarke, akhirnya juga broyong. Karena sering sekali saya menemukan kasus seperti itu dengan diawali dulu seperti sapi tidak keluar dulure. Tapi setelah itu kalau masih bagus ya nggak apa-apa. Nah, untuk yang ketiga itu saran yang tadi sudah saya ceritakan. Kalau tak baleni Bu nggih. Nggih. Nyuwun tulung minta tolong nanti kalau sudah selesai dikasih minum kunir sama temulawak nggih. Sehari minimal 2 kali, kira-kira 2 ember. Nah, ya segap coro literane, ibarat literane itu 2 ember itu sekitar 20 sampai 15 liter. 15 liter sampai 20 liter nggih sehari nggih. Nak purun Pak. Ah, Arang mesti nek mimi niku kadang biasanya ya mboten purun. Nggih. Nah, misal ndak mau nanti bisa dicorong nggih. Pokok intinya masuk selama 2 minggu. Nah, karena dari situ temulawak bisa membantu untuk merangsang nafsu makan. Kalau untuk kunirnya bisa membantu meringankan inflamasi atau peradangan. Biar lukanya cepat kering. Nonton nggih? Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi kalau menemukan retensio placenta atau kejadian yang seperti itu, tidak usah panik, konsultasikan sama petugas, teleponkan. Dan jangan terburu-buru. Masih ada waktu 1 hari 1 malam atau 24 jam setelah pedet itu lahir. Kalau lebih dari 24 jam itu harus wajib sudah dilakukan tindakan seperti dikuret. Nah, batasnya itu yang penting sapi masih mau makan, nafsu makannya bagus, terus nafasnya juga bagus, terus suhu tubuhnya bagus, semuanya masih normal, itu masih dikatakan toleransi. Tapi kalau semakin lama dibiarkan nanti akan semakin tambah masalah di belakang. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Matur suwun Bu nggih. Matur suwun Pak nggih. Kunir temulawak mulai enjing-enjing apa? Besok atau nanti sore atau nanti malam nggih mboten napa-napa. Dikasihkan. Besok dikasih besok nggak apa-apa. Oke, nonton nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.